Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas materi matematika SMP, khususnya menyederhanakan dari bentuk pecahan aljabar. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Untuk itu simak videonya sampai selesai. Nah, sekarang coba kita lihat soalnya. Di sini ada 3 soal akan kita bahas ya. Yang pertama ini x kuadrat dibagi 5, x kuadrat dikurangi 5x plus 6 per x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Kemudian yang kedua, x kuadrat ditambah 3x dikurangi 10 dibagi x kuadrat plus x dikurangi 20. Kemudian yang ketiga, x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 21 dibagi x kuadrat plus 4x plus 3. Oke, nanti kita gunakan cara pemfaktornya. Ini kebetulan bentuk kuadrat ini semua bisa difaktorkan. Nah, nanti kita bisa membuat pecahan yang sederhana. Oke ya, kalian pasti ingat cara memfaktorkan ya. Oke, untuk yang pertama dulu kita bahas ini ya, x kuadrat dikurangi 5x plus 6. Kita bagi x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Oke, berarti langkah pertama, coba kalau memfaktorkan itu kan berarti kan membuat suatu bentuk baru di mana itu bisa dikalikan ya. Misalkan gini, untuk yang pertama ini kan x kuadrat dikurangi 5x plus 6 ya, maka biasanya kita buat seperti ini ya. Nah, nanti kita cari pasangan bilangan yang sesuai dengan ini ya. Begitu juga yang bawah, nanti kita sama ya. Nah, gini. Oke, sekarang yang atas dulu. Di sini kita akan memfaktorkan x kuadrat dikurangi 5x plus 6 ya. Nah, caranya perhatikan. Kan kita ingat perkalian akar-akar itu kan menghasilkan C ini ya. Nah, kalau penjumlahan akar-akar kan di tengah ini. Nah, berarti tugas kita adalah mencari pasangan bilangan. Misalkan ada 2 bilangan P dan Q ya. Oke, misalkan P dan Q. Kalau P dan Q berarti kalau dikalikan itu ya, ini ya misalkan ya PQ ini ya, yang pertama kalau dikalikan itu berarti yang C berarti sama dengan 6. Oke, kemudian kalau dijumlah itu hasilnya adalah 5 ya. Nah, tugas kita adalah ini, mencari pasangan jika dikalikan hasilnya 6 tapi dijumlah itu 5. Oke, kalau bilang dikalikan 6 itu kan ada 3 dan 2 ya. Oke, 3 dan 2. Ada lagi minus 3 dan minus 2. Ada juga 6 dan 1 gitu ya. Oke. 6 dan 1 bisa ya. Oke. 6 dan 1. Oke. Nah, sekarang coba kita cari pasangan bilangan yang dijumlah itu 5. Kalau ini dijumlah 5 ya. Oke, ini 5 kalau dijumlah. Kalau ini berapa? Minus 5. Ini dijumlah 7. Nah, jadi yang kita pilih yang berjumlah 5 adalah 3 dan 2. Plus 3 dan plus 2 ya. Nah, berarti bisa kita tulis berapa? Oh, maaf. Ini yang dijumlah hasilnya minus 5. Maaf ya. Dijumlah hasilnya minus 5. Berarti kita pilih yang di sini. Oke ya. Ini nggak masuk, ini juga nggak masuk ya. Nah, berarti yang masuk cuma minus 3 dan 2. Oke, sekarang kita tulis di sini minus 2 dan 3 ya. Oke, minus 2, di sini minus 3. Oke. Kemudian kita cari pasangan bilangan lagi yang bawah. Oke ya, P dan Q. Kalau dikalikan itu minus 2, kalau dijumlah minus 1. Kalau dikalikan itu minus 2, tapi kalau dijumlah itu sama dengan min 1. Oke, sekarang coba kita cari dikalikan minus 2 itu minus 2 dan 1 dan berapa? 2 dan minus 1 ya. Nah, sekarang kita cari pasangan bilangan yang dijumlah itu adalah minus 1. Oke, yang minus 1 ini dijumlah minus 1 ya ini ya. Ini dijumlah minus 1. Ini dijumlah hasilnya 1. Berarti ini tidak masuk ya. Oke, jadi yang kita pilih adalah minus 2 dan 1. Maka di sini kita tulis minus 2, oke. Kemudian di sini minus plus 1. Oke ya. Nah, sekarang kita sederhanakan. Di sini kita lihat faktor yang sama yang mana? Oke, yang faktor yang sama yang x dikurangi 2 ya. Berarti ini bisa kita coret aja yang ini. Oke, sehingga masih bersisa ini ya, x per x dikurangi 3 dibagi x plus 1. Nah, jadi bentuk sederhananya adalah x dikurangi 3, di sini x plus 1. Oke ya, gitu ya, mudah ya.
Nah, sekarang yang nomor 2, coba di sini x kuadrat ditambah 3x dikurangi 10 dibagi x kuadrat plus x dikurangi 20. Caranya sama. Ini kita faktorkan dulu ya. Di sini x kita kalikan berapa nanti? Ini juga x nanti dikalikan berapa? Yang bawah juga sama ya, x kuadrat ditambah x dikurangi 20. Berarti nanti kita buat seperti ini juga ya. Oke, sekarang coba di sini kita cari pasangan bilangan. Untuk yang atas dulu ya. Sini ya. Kalau dikalikan ya, kalau dikalikan itu hasilnya berapa? Minus 10. Tapi kalau dijumlah itu hasilnya adalah 3. Berarti berapa? 25. 2 dan minus 5. Pertama ini 2 dan minus 5. Kemudian minus 2 dan 5 ya. Oke, sekarang coba kita jumlahkan. Ini kalau dijumlah hasilnya minus berapa? Minus 3 ya, berarti nggak masuk. Ini dijumlah hasilnya positif 3 ya. Nah, ini yang kita cari ya. Berarti minus 2 dan 5. Oke, berarti bisa ditulis di sini minus 2 dan 5 plus 5. Oke ya, gitu ya. Nah, sekarang yang penyebutnya. Sekarang ini x kuadrat ditambah x dikurangi 20. Berarti kita cari pasangan bilangan jika dikalikan atau PQ itu minus 20. Tapi kalau dijumlah itu hasilnya adalah, nah ini kalau x berarti ini 1x gitu ya. Berarti ini dijumlah hasilnya adalah 1. Oke, kalau dikalikan minus berarti salah satu positif, kemudian yang satunya negatif ya. Nah, berarti ada kemungkinan yang pertama 4 dan minus 5. Yang kedua berapa? Minus 4 dan 5. Oke, sekarang kita jumlahkan. Di sini 4 ditambah minus 5 itu minus 1 ya. Berarti ini nggak masuk. Minus 4 tambah 5 berarti plus 1. Nah, ini yang kita pilih ya. Karena dijumlah hasilnya adalah 1 ya. Nah, sekarang kita masukkan di sini minus 4 dan 5. Maka di sini kita tulis minus 4 kemudian dan 5 berarti plus 5. Nah, dari sini kita lihat ya, ada yang disederhanakan ya. Di sini coba. Di sini yang sama x plus 5-nya sama sini. Nah, gitu ya. Jadi bisa kita coret, berarti tinggal sisanya yaitu x yang atas ya, x dikurangi 2, yang bawah atau penyebutnya x dikurangi 4. Nah, gitu ya. Jadi bentuk sederhana dari yang soal nomor 2 adalah ini. X dikurangi 2 dibagi x dikurangi 4. Gitu ya, mudah ya. Oke, sekarang yang terakhir. Di sini ada x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 21 dibagi x kuadrat plus 4x plus 3 ya. Oke, sekarang coba kita faktorkan dulu. Di sini x, gini x ya. Kemudian ini x, di sini x. Oke, sekarang coba kita cari pasangan bilangan. Kalau dikalikan, yang atas dulu ya. Kalau yang atas ya, yang atas itu kalau dikalikan itu hasilnya minus 21. Tapi kalau dijumlah itu hasilnya berapa? Minus 4. Berarti kalau 21 itu kan berarti 7 dan 3 ya. Nah, cuma ini ada minus berarti salah satu min. Nah, berarti minusannya yang pertama minus 7 dan 3, yang kedua 7 dan minus 3. Oke, sekarang kita cari yang dijumlahkan hasilnya adalah minus 4. Nah, ini berapa ini? Ini hasilnya minus 7 tambah 3 itu minus 4 ya. Oke, kalau ini dijumlahkan berapa? 7 ditambah minus 3 itu 4 ya, berarti ini nggak masuk ya. Oke, sekarang yang kita pilih adalah minus 7 dan 3. Berarti kita masukkan di sini minus 7, oke, kemudian plus 3. Gitu ya, paham ya? Nah, sekarang yang bawah coba kita faktorkan. Di sini x kuadrat plus 4x plus 3. Berarti kalau kita hitung atau kita cari, berarti kalau dikalikan PQ itu adalah 3. Tapi kalau dijumlah itu hasilnya berapa? 4. Nah, ini mudah, 3 dan 4. Berarti berapa? Kalau dikalikan 4 itu kan, kalau dikalikan 3 berarti otomatis 1 dan 3. Oke? Atau minus 1 dan minus 3. Nah, coba sekarang kita cari kalau dijumlahkan hasilnya yang 4 yang mana? Oke, ini 1 dan 3 kalau dijumlahkan 4 ya. Kalau ini minus 1 dan minus 3 kalau dijumlahkan minus 4, ini tidak masuk. Nah, jadi yang kita pilih itu adalah 1 dan 3. Berarti di sini plus 1 ya, kemudian sini plus 3. Nah, sekarang coba kalian amati apakah ada yang sama faktornya.
ada ya, yaitu X plus 3. Berarti bisa kita coret atau kita sederhanakan. Nah, sehingga masih bersisa berapa ini? Yang pembilang yaitu X dikurangi 7, yang penyebutnya adalah X plus 1. Oke, jadi untuk soal yang nomor 3 itu bentuk sederhananya adalah X dikurangi 7 dibagi X plus 1. Oke, begitu sudah paham ya dari 3 contoh ini ya. Ya, demikianlah tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.